Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku semuanya dimanapun berada, jadi hari ini ya saya berada di perkebunan nilam saya dan ingin membuktikan penggunaan racun rumput pilih yang sudah saya gunakan kemarin ya. Jadi banyak sekali yang bertanya ingin melihat ya hasil dari penyemprotan pilih yang saya gunakan kemarin kepada tanaman nilam saya. Apakah nilamnya ikut mati atau tidak ya. Jadi hari ini sudah lebih dari 10 hari ya setelah saya melakukan penyemprotan pada tanaman nilam menggunakan pilih ya. Dan untuk hasilnya teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat di belakang saya ini seperti apa hasilnya. Rumputnya sudah mulai menguning ya, karena ini racunnya sistemik ya, sistemik untuk herbisida pilih ini. Jadi untuk penyemprotannya itu ya agak lama ya, rumputnya mati, tidak seperti dengan racun-racun lain ya, karena fungsi dari racun pilih ini adalah sistemik. Jadi rumputnya akan perlahan-lahan akan mati ya. Jadi akan saya perlihatkan seperti apa hasil dari penyemprotan kemarin ya yang saya lakukan. Oke, saya lanjut saja ya memperlihatkan hasilnya setelah saya melakukan penyemprotan. Jadi mulai dari nilam kecil ya yang saya perlihatkan di sini. Nah, di sini nilamnya tidak mati ya, rumputnya sudah layu. Teman-teman bisa melihat ini rumputnya di sekitaran nilam ini ya. Perhatikan rumput yang berdaun lebar ya, bukan untuk yang berdaun kecil atau berdaun sempit seperti ini. Nah, yang berdaun lebar ya. Nah, seperti ini ya. Ini teman-teman. Rumputnya mati, nilamnya tetap subur ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini perhatikan rumputnya teman-teman. Rumputnya sudah mulai menguning. Nilamnya tetap subur ya. Tidak ada efek sama sekali pada tanaman nilamnya. Ini nilamnya nilam kecil ya. Ini baru berusia 1 bulan lebih. Nah, untuk nilam yang besar, teman-teman bisa melihat di sini. Nilamnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, nilamnya sudah mulai nampak ya. Tidak seperti kemarin sebelum saya melakukan penyemprotan ya. Sebelum saya melakukan penyemprotan rumput yang kemarin itu nilamnya tidak kelihatan sama sekali. Namun hari ini setelah saya melakukan penyemprotan pada tanaman nilam saya, nilamnya sudah mulai kelihatan ya. Nilamnya sudah mulai kelihatan dan rumputnya teman-teman bisa melihat di sini rumputnya sudah menguning ya. Rumputnya sudah menguning dan nilamnya sudah kelihatan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, rumputnya sudah menguning dan sudah layu. Namun karena nilamnya ini belum saya melakukan perawatan ya, perawatan pupuk dan penggunaan racun hama. Teman-teman bisa melihat di sini. Ini sebelum saya menggunakan racun hama ya, teman-teman. Kemungkinan nanti saya akan melakukan penyemprotan pupuk dan penggunaan racun hama pada tanaman nilam saya ini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini rumputnya seperti apa. Nah, rumputnya sudah mulai menguning dan sebagian sudah ada yang mati ya teman-teman. Ini kurang lebih dari 10 hari penampakannya sudah seperti ini.
Jadi tidak usah khawatir ya teman-teman, tidak usah khawatir apabila teman-teman menggunakan herbisida pili ini penggunaannya bisa kita gunakan pada tanaman nilam ya. Jadi tidak usah ragu lagi untuk menggunakan racun pili ini. Ini bukan promosi ya, bukan saya mempromosikan suatu produk ya teman-teman, tetapi saya hanya berbagi pengalaman yang saya alami pribadi ya. Saya alami pribadi pada tanaman nilam saya. Yang saya gunakan itu yaitu racun pili saja ya yang saya gunakan, tanpa menggunakan herbisida lain seperti agil ya. Nah, teman-teman kan bisa melihat di sini. Di sini ada nilam dan ada rumputnya. Teman-teman bisa membandingkan ya antara nilam dan rumput. Nah, rumput yang di sana itu sudah menguning, itu sudah saya gunakan racun herbisida pili tadi ya. Nah, seperti inilah kondisinya di tanaman nilam saya. Nah, nilamnya tidak ada efek ya, tidak ada efek sama sekali kepada nilamnya. Teman-teman bisa melihat di sini. Tidak ada efek sama sekali. Daun menguning atau bagaimana ya, seperti penggunaan herbisida lainnya seperti yang kemarin saya gunakan itu adalah Momento, tetapi Momento itu memiliki gangguan terhadap pucuk nilam yang terkena penyemprotan ya, seperti pucuk yang ada di sini. Biasanya dia lebih cenderung menguning dan keriput ya pada pucuk daun nilamnya. Namun di herbisida pili ini dia sangat berbeda teman-teman. Dia tidak menguning begitu. Biasanya kalau saya gunakan racun Momento ya, itu biasanya menguning di bagian pucuk nilamnya. Tetapi pili ini berbeda teman-teman. Dia tidak terlalu ngefek sekali ya kepada tanaman nilam. Dan teman-teman bisa melihat di sini untuk nilamnya seperti apa. Nih ya, teman-teman ya bisa melihat di sini seperti apa tanaman nilamnya. Itu tidak terlalu berpengaruh ya kepada nilam untuk racun pili ini yang saya gunakan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya. Yang kemarin yang sering bertanya apakah nilamnya ada efek sama sekali atau tidak ada efek ya. Ya, kemungkinan ya ada efek ya, ada efek, tetapi efeknya itu hanyalah 2% saja ya setelah kita gunakan herbisida pili ini. Nah, untuk mengendalikan seperti ini kan tanaman nilamnya belum saya rawat, belum saya lakukan penyemprotan dan pemupukan, jadi hasilnya seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertani nilam, saya akan berbagi pengalaman teman-teman. Saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara untuk menyuburkan tanaman nilam yang kerdil seperti ini. Karena tanaman nilam ini tanpa perawatan selama saya tanam. Nah, teman-teman bisa melihat di sini perkembangan nilamnya seperti apa setelah saya lakukan penyemprotan ya, teman-teman. Oke. Itu saja yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Semoga kedepannya saya akan membagikan bagaimana perawatan tanaman nilam itu yang baik, yang benar. Oke. Dengan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.